Nah, kemarin kita sudah masuk ke bab dioda ya, bab dioda. Kemudian kita akan untuk menghitung yang ini kemarin baru saya satu metode yang menggunakan Thevenin ya, menggunakan Thevenin. Sekarang kita coba nah, Thevenin di kemarin ya. Ini beban dibuka untuk mencari tegangan Theveninnya ini. Kemudian beban yang terbuka ini untuk mencari R Thevenin di solve. Dapatlah ini tegangan Thevenin, R Thevenin. Kemudian dimasukinlah ke dalam rangkaian. Ini sama dengan rangkaian satu loop lagi. Nah, ini tanpa Thevenin bisa juga kita hitung menggunakan mesh atau loop ya. Nah, ini caranya. Cara kedua menggunakan, jadi dia di sini dia dua arus tuh ya. Nah, kita cari arus yang di sini saja. Nanti boleh kita buktikan arusnya berapa ya. Ini yang karena dia di sini RL-nya di sini ya. Bentar. Jadi kita RL-nya harus IL kan di sini ya. Ini adalah PL. Kalau loop ya, dengan loop nanti dia I1, sini I2 ya. Nah, I2 ini sama dengan arus beban sini ya. Ini adalah sama dengan IL. Jadi I2 sama dengan. Jadi arus dua saja kita coba. Nah, ini dengan cara loop ya. Kalau dengan cara Thevenin udah kemarin ya. Nanti kita coba buktikan juga dengan cara loop. Benar nggak hasil arusnya itu segini. Ini dia dua loop ya. Mana yang kita cari di sini hanya arus di sini ya, arus I2. I2 sini ya, sama dengan IL. Ya. Nah, di sini dia loop pertama. Nanti di ini boleh kamu positif. Kalau positif pasti dikurangi nanti ya. Kurang beban ini kurang. Kalau di negatif ditambah dengan ditambah ini. Jadi mulai dari min. Jadi kita mulai min. Min 36 volt ditambah 6 kilo I1 ditambah 3 kilo I1 dikurangi 3 kilo I2 di sini. Di R 3 kilo ini I ada dua, arus I1 dan I2. Sedangkan yang di 6 kilo hanya I2 saja, I1 saja. Dan yang di 1 kilo juga I2 saja. Di 3 kilo ini I2 dan I1 arusnya. Jadi loopnya dua ya. Ya, persamaannya ini. Kita kumpulkan yang sama. 36 kita bawa ke kanan menjadi plus 6 kilo I1 ditambah 3 kilo I1 menjadi 9 kilo I1. Kemudian nah, 3 kilo I2 sama ya, 3 kilo I2 sama dengan 36. Ini persamaan pertama. Nah, ada dua I yang tidak kita ketahui. Kilo ribu ya, ini ribu diketahui, ini diketahui. I-nya tidak diketahui. Jadi kalau satu persamaan dua variabel tidak diketahui, kita tidak bisa mencari berapa I1 I2-nya. Kecuali satu dianggap nol gitu ya. Nah, nggak bisa. Makanya harus dua variabel. Kalau tiga variabel nanti baru kita bisa dengan matriks. Ini juga bisa dengan matriks. Tapi di substitusi ini bisa ya. Nah, yang kedua ini loop satu ya. Loop duanya ini loop satu. Ya nih. Ini loop duanya tidak ada tegangan di sini. Berarti boleh kita tulis 0 di sini ya. 0. Kemudian masuk 3 kilo I2 dikurangi 3 kilo. Karena loop 2 sekarang. 2 ya. Itu 3 kilo I2 dikurangi 3 kilo I1. Nah, dia I1 1 kilo I2. Jadi I2-nya ada 2. Jadi I2 sama dengan 0. Dua persamaan. Dua persamaan dengan dua variabel tidak diketahui bisa kita kerjakan dengan substitusi. Ya, eliminasi ya. Jadi kita hilangkan. Nah, karena ini dua gampang ya. Kalau tiga nanti tidak bisa langsung. Kalau pakai matriks lebih panjang dia. Apa kita gunakan ini matriks ya. Ini kan persamaan ini udah dapat nih. Dua ini ya. Nah, kita kurangkan nilai A dengan yang di bawah supaya I1-nya hilang.
Karena kita mau cari I2 ya, mencari I2. Karena I2 itu sama dengan IL, I beban. Nah, I2 supaya ini 9 ini kurang, yang di bawah kita kali 3. Min 3 kali 3 jadi min 9. 4 kali 3 menjadi 12. 0 kali 3 tetap 0. Nah, sudah ya, semuanya dikali 3 yang di bawah ya. Tidak boleh hanya dia aja, semua satu baris dikali 3. Bentar ya. Nah, jangan lupa saus. Lebih sih. Nah, kita lanjutkan. Sudah dapat ini 9 ya, 9. Sehingga dia akan kita kurangi 9 kilo I1 dikurangi 9 kilo jadi 0 kan. Kemudian min 3 kilo I2 ditambah 12 I2 sama dengan 9. Min 3 dengan 3, 12, 9. 36 dikurangi 0, 36. Dapatlah 9 kilo I1 sama dengan 36. Udah dapat I2 nih, I2 ya. I2 sama dengan 36 volt dibagi 9 kilo ya. Sama dengan 4 mili ampere. Karena ini kilo atau 36 dibagi 9.000. Atau nanti menjadi 0,004. Jadi sama dengan 4 mili ampere. Itu sama dengan, kalau jadi ampernya ya, 0, sebentar. Saya hapus dulu. Jadi sama dengan 0,004 ampere ya. Ini sama. Kalau ini kita jadikan 9.000, 4 per 1.000. 4 per 1.000 deh ya. Nah, di mana I2 sama dengan IL. IL juga 4 mili. Sini ya. Nah, IL, inilah I bebannya ini kan. Ini adalah VL. Untuk 1 kilo ya. VL. Ini adalah I2 sama dengan IL. Jadi ya. Ini harus bisa I besar ya. Karena dia, apa namanya, arus DC ya. Dapat 0,4. Nah, kalau dapat 0,4 udah sama dengan kemarin. Waktu kita menghitung dengan cara apa namanya mencari Thevenin. Kita dapat arus doang ya. Dapat arus I1-nya. Nah, untuk VL-nya tinggal kita kalikan dengan beban. Nih, VL-nya dapat I-nya ya. Dapat IL. Sehingga VL adalah IL dikali dengan RL. IL-nya 0,04 ampere atau 4 mili ampere dikali dengan 1 kilo. 1 kilo ya. 1 kilo. 1 kilo. Jadi satu ini mili, ini kilo. Kilo dengan mili bisa dicoret. Ini 10 pangkat min 3, ini 10 pangkat 3. Dapatnya 1. 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat 3 dapatnya 1. 4 kali 1 dapatnya 4. Ampere dikali ohm dapatnya volt. Ini 10 min 3, coret, 3. Volt. Ini yang pakai mili. Yang pakai ampere gimana? Sama di bawahnya ya. IL dikali RL. IL 0,04 ampere. Dikali 1 kilo 1.000 kan. Ini 4 per 1.000, ini 1.000. Ini bisa dicoret. Ini bisa dicoret. 4 dikali 1 dapatnya 4 volt. Sama ya. Sama dengan kemarin. Jadi di teknik itu tidak satu cara untuk menghasilkan. Tidak ada lagi macam-macam di RL, kita akan belajar nanti. Nah, daya bebannya udah, kalau IL sudah dapat, VL sudah dapat, ya udah. Daya bebannya akan ketahui, VL dikali L ya 4 volt dikali 4 mili ampere. Atau di bawah nanti 4 volt dikali 0,04 ampere. Sama 4 kali 4 16 mili, ya tetap mili, volt kali ampere dapatnya watt. Itu yang pertama kita ya. Dapatnya 16 miliwatt atau 0,06 watt. Dikali 1.000 ini dapatnya dibagi 1.000 ya. 0,016. Atau kita menggunakan yang di atas tadi.
ininya 0,04 ya, 0,04 oleh 4 volt, IL-nya 0,04 ampere. Jadi tidak perlu lagi ada yang hilang. 4 dikali 4, 16/1000. Sama dengan atau 16 miliampere. Sama ya. Ini pendekatan ideal. Ya. Loop yang ini ya. Dia tidak ada, pokoknya ada langsung. Nah, kalau sekarang yang kedua, pendekatan kedua, yang kemarin udah kita hitung juga dengan dua. Ini saya hapus dulu ini nih, salah ini nih. Ini pendekatan ketiga nih ya. Hapus dulu kita di atas dia. Cara mencarinya sama, hanya berbeda perlakuan diodanya saja. Ini yang tadi ya, yang pertama pendekatan ideal dulu ya, dia bahwa dioda seperti, nah ini dia, saklar ya, cuman yang ini, nah ini tadi ya, yang ideal kan, ideal. Jadi sini dia, jadi kita bisa cari dengan ininya, cara Thevenin udah kan, ini I1, ya. Kita cari dengan ini I2 dengan loop ya. Thevenin udah kemarin. Nah, I2 sama dengan di sini juga sama dengan IL. Yang ideal. Dioda langsung dengan berubah menjadi saklar tutup karena tegangan lebih besar daripada 0. Nah, yang kedua, pendekatan kedua. Yang dua loop ya, yang satu loop kan udah kemarin. Yang dua loop, yang satu loop udah sama. Hanya ditambah ini 0,7 ya. Jadi 10 dikurangi 0,7 baru dibagi RR. Nah, kalau yang kedua tidak bisa, kita cari dulu tegangan Theveninnya kan. Ini, kedua. Ini dia sama dengan tegangan baterai 0,7 volt berlawanan dengan tegangan sumber. Nah, ini kan. Ini sama untuk Thevenin kemarin, kalau secara Thevenin ini kita cari dengan loop, nanti dia seperti ini. Cuman di sini tidak langsung ada, kalau ini ada tegangan, ini ada tegangan, dua-dua ada tegangan ya. Kalau tadi kan hanya loop pertama saja yang tegangan kan. Loop pertama ada tegangan 36. Ini tegangannya 0. Ini 36. Ya kan? Nah, kalau yang di sini nanti dua-duanya ada, walaupun kecil ya. Dia tidak 0. Ini I1-nya. Ini I2. I2 sama dengan ya, IL. Ini kan. Sama ada bedanya di sini aja. Nah, kalau tadi dia langsung saklar, nah yang di atas ya, langsung jadi saklar. Ya ini tidak, dia harus ada tegangannya dulu. Nah ini ya, dia langsung saklar ya, yang loopnya. Nah ini tidak ada beban, pada saklar. Nah yang ini dia ada tegangan. Tetapi kalau untuk Thevenin tetap tidak ada tegangannya karena diputus ya. Terus di sini, ya di sini putus nggak ada tegangan di sini. Sama ini, tegangan Thevenin, ini dengan ini. Nah kalau dengan loop, nah ini kita ambil cara kedua. Ini tadi ya, 6 kilo, 3 kilo. Sama. Cuma di sini ada tegangan nanti 0,7 volt. Ya, ini ada 0,7. Yang kedua. Nah, ini dia. Ini I2, I1, ini sama dengan IL. I2 sama dengan IL. Tapi di loop 2-nya ada 0,7 itu ya, positif ya. Positif ya. Ini VL ya. Jadi sama dengan kita cari tadi. Ya ini persis dengan yang tadi ini. Min 36 volt dikurangi I1, 6 I1 ini. Kalau dia minus, min 36 volt ditambah I1 6 kilo. Kalau 36 berarti dikurangi, nah, boleh. Kita karena dimulai dari min, ya udah kita ikutin aja. Min 36 volt
ditambah 6 kilo I1 ditambah 3 kilo I2 dikurangi 3 kilo min 3 kilo I1 ya, tambah 3 kilo I1 dikurangi 3 kilo I2. Karena di 3 kilo ini ada 2 arus, 1 I1, 1 I2. Sedangkan di 6 kilo hanya I1, di 1 kilo hanya I2. Nah, sehingga 2 I di sininya ya. 6 ditambah 6 kilo I1 ditambah 3 kilo I1 dikurangi 3 kilo I2. I1 kita jumlahkan, 36 kita pindahkan dulu ke kanan 36 ya. Ini 6 kilo I1 ditambah 3 kilo I1 menjadi 9 kilo I1. 3 kilo I2 minus tetap. Apa? Loop 1. Loop 2. Nah, ada tegangannya sekarang ya. Plus dia kan? Plus 7 volt. 0,7 ya. Wah, ini salah ini. 0,7 gede ya. Sebentar ya. Saya ini dulu. Sebentar. Ini 0,7 ya. 0,7. 0,7. Ini dulu. Plus dia ya, karena mulai dari plus. Plus, minus. Ini minus, plus, minus 36. Kalau di sini kita dianggap minus, ininya yang plus ya. Nah, plus. Kemudian, yang di sininya, I1-nya minus kan? Atau sini bisa juga 3 kilo I2 kurang 3 kilo I1. Ya kan? 3 kilo I2 kurang 3 kilo I1. Jadi saya tulis min 3 kilo I1 plus 3 kilo I2. Ditambah 1 kilo I2. Kali ini kan sebenarnya I2 I1 dulu. I1 minus 3 kilo I1 baru plus 3 kilo I2 plus 1 kilo I1. Jadinya plus. Jadi 0,7 pindah ke kanan plus menjadi min ya. 0,7 ya, kok jadi kecil ya. Ya, 0,7 pindah ke kanan jadi min 3 kilo I1 tetap min 3 kilo I1. 3 kilo I2-nya ada 2, 3 kilo I2 ditambah 1 kilo I2 menjadi 4 kilo I2. Dapat 2 persamaan, sama dengan tadi. Cuma kalau tadi kan isinya 0, ini ada 0,7. Jadi kita hilangkan juga nanti substitusi. 0 kilo. Kita mau cari I2 juga ya sama. I1-nya kita hilangkan. Yang ini kita kali 3. Supaya 9 hilang. Jadi kali 3, min 3 kali 3 dapatnya min 9 kilo I1. 3 dikali 4 menjadi 12 kilo I2. 0,7 dikali 3 ini 0,7 ya. Semuanya jadi kecil. Jadi minus ya. Minus. Karena dari depan dia pindah ke belakang menjadi minus. Kalau dia plus. Minus 0,7 menjadi 2 minus 2,1. Kita kurangi. 9 kilo I1 dikurangi 9 kilo I1. Dapatnya ini 0 ya. 0. Kemudian min 3 kilo. Di sini 0 sebenarnya. 0. Karena 0 nggak ditulis. Ditambah. Ya kan? Min 3 kilo I2 ditambah. Dikurangi ya. Min 3 kilo dikurangi. Oh ini ditambah nih ya. Ditambah. Kalau dikurang jadi min 18 nanti nih. Ambil tambah ya. 9 ditambah. Min 9 dapatnya 0. Min 3 ditambah 12 dapatnya 9 kilo. 36 ditambah min 2 dapatnya 33,9. 33,9 dapat I2-nya adalah 33,9 dibagi 9. Dapatnya 3,676. Sama dengan kemarin. Kita menggunakan metode Thevenin. Ya, sama. Kita lihat metode Thevenin. I2-nya 3,3 IL-nya ya. I2 sama dengan IL. Kita lihat di sini Thevenin. IL sama dengan 3,376 mili ampere, sama 3,767 ampere, persis sama. Ini secara Thevenin, ini secara loop atau mesh. Nah setelah I-nya dapat ya sama dengan Thevenin dia. VL sama dengan ya ini dia VL dengan ini sama dengan arus yang lewat di dia dikali dengan bebannya. Arus yang lewat tadi dapat 3,767 ya dikali RL-nya 1 kilo. Nah, sama 3,767 mili ampere dikali 1 kilo. Mili ini adalah 10/3, kilo adalah min 3, kilo 10/3, tinggal kita coret.
Kalau mili ketemu kilo habis ya, jadi satu. Bukan habis ya, satu ya. 3767 dikali satu, ya dapatnya 3767 volt. Atau kita gunakan ini mili ya. Jauh banget ini, misalnya nih. Kita jadikan kilo, oh ya kilo ya. Ini mili menjadi ampere ya. Bagi 1000 nih, 1, 2, 3 benar. Ini ampere ya, kita jadikan ini. Ini berarti tadi dibagi 9000 ya, tadi 3 IL ya, I2. Ini cara yang kedua ya. Ini kita pakai kilo tadi. 33,9 33,9 ya, 9 ya ini. Ini kok 1 volt, salah tuh. Dibagi volt ya. Dibagi dengan ini 9000 ya. Nah, 9000 ohm. Ya, dapatnya tadi ini 0, kalau pakai kalkulator kamu ya 0,00367 ampere. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Dikali 1 kilo. Nah, kali 1000 ini dia tinggal geser komanya 3 nih. 1, 2, 3 di sini dia. 3,767 volt. Sama. Kita gunakan dia mili, tinggal coret ininya. Kilo juga geser komanya karena di 1000 ya. Tapi kalau nggak 1000 harus kalkulator lagi. Ini juga nggak bisa ya. Ininya doang, ininya dikali. Ada ya. Udah sama. 0,7 dikali 3, ini saya gunakan 3,7 ya. Atau 367, 264 mili watt atau 0,0264 watt. Daya beban, nah ini dia yang beban ini. Bervariasi ya. Kalau daya dioda sama. Berarti 1 kilo. V dikali I. IL-nya sudah dapat tadi 3. Nih, 3,767 mili. Tegangan VL-nya dapat 3,767 volt. Tinggal dikali. VL 3,767 dikali dapatnya 14,18 atau 19. Ini atau dijadikan ininya dalam ampere. 0,00367 dikali ini juga dapatnya dikali 4. Dapatnya 0,01488 atau 14,8 mili ampere. Ini yang pendekatan kedua. Nah, yang ketiga itu PR dikerjakan ya. PR dikerjakan. Sekarang kita masuk ke bab baru ya, bab baru sekarang. Ini saya tutup dulu yang ininya. PR nggak saya bahas ya, nanti itu bab baru. Yang saya simpan karena ini ada coretan. Nah, nah, sekarang ini kita rangkaian dioda. Bentar, saya tutup dulu ya. Bab baru, rangkaian dioda ya. 3. Ini juga rangkaian ya, tapi dia hanya sebagai saklarnya. Ini penggunaannya nanti. Di sini kita akan mempelajari gimana menyearahkan gelombang bolak-balik. Nah, ini gunanya salah satu dioda. Jadi dioda itu membuat tegangan AC bisa menjadi tegangan DC. Kemudian sedikit kita mengenal transformator. Karena nanti dia tegangan karena tegangan bolak-balik itu kita kan dari PLN ya. Harus kita turunkan dulu. Nah, ini gimana membuat gelombang penuh. Ada 2 cara nanti menggunakan trafo 0, trafo lagi dia, nih, dan trafo CT. Nanti berbeda dia diodanya. Ini yang trafo 0. Nah, ini hanya pemotong mengubah
Jadi dengan saklarnya itu tadi kita bisa mengubah bentuk gelombang sinus menjadi mirip kotak. Nah, ini kenapa kita mengubah tegangan DC AC itu ke DC. Nah, ini karena sebagian besar peralatan elektronik, apalagi sekarang, kalau dulu masih ada yang AC-nya ya, seperti kalau di televisi, tabungnya ya, ya tabung itu masih pakai AC. Kemudian komputer yang masih desktop, itu power supply-nya pasti masih AC. Tapi nanti yang masuk dia ke power supply-nya AC, kenapa? Karena monitornya ya, kalau untuk CPU-nya itu udah pakai DC nanti. Kecuali nanti yang seperti kalau dulu masih pakai ada drive, hard disk, drive ya, dia masih pakai AC. Nah kalau sekarang boleh katakan hampir nggak ada lagi ya, komputer juga semua pakai. Cuman kalau kita pakai DC langsung, kita akan baterai kita akan cepat habis kan. Makanya kita menggunakan AC, cuman diubah dulu menjadi DC. Nah, ini fungsinya nanti salah satu dioda, tegangan dioda. Di tegangan AC juga menjadi tegangan DC dulu. Inilah fungsinya salah satu dioda. Nah, ini penyaras tengah gelombang. Ini kita anggap dulu kita sudah menurunkan tegangan dari PLN kalau kita ya. Tegangan PLN itu kita turunkan dulu. Ini kita anggap dulu tegangan kita sudah dapat tegangan DC AC yang kecil. Baru kita gunakan satu dioda. Ini sudah menjadi searah dia. Dan bisa kita ukur nanti. Kalau kemarin kita ukur tegangan bolak-balik ini dengan DC menjadi 0 dia gitu kan. Kita coba kemarin kan salah ukur kita yang pengukurannya. Nanti kita coba ukur di DC, kemudian kita ukur yang di sini dengan DC. Hasilnya apa? Nah, penyusun tengah gelombang dia kalau ke dioda ideal ya kita, karena ini tegangan cukup besar kita anggap ideal umpamanya. Kalau pendekatan kedua lebih lebih detail. Berarti dia jika ada tegangan berapapun di sini dia akan sakran tertutup. Pada saat tegangan positif yang di atas nih. Tegangan positif yang bagian sini ya. Nah, bagian sini dia akan sakrannya akan tertutup. Seperti ini. Ini pada bagian bawah dan di sini negatif kan, dia saklarnya akan terbuka. Ya, nih kalau di sini dia akan nyambung ya. Nah, seperti itu dia nanti. Jadi dia bolak-balik ini kan dari PLN itu kita frekuensinya 50 Hz ya, 50 Hz. Berarti dalam satu detik ada 50 gelombang nih. Ini dia akan buka tutup sebanyak 50 kali dalam satu detik. Kalau yang 60 Hz pasti 60 kali dalam satu detik. Buka tutup, buka tutup, buka tutup. Jadi artinya ada gelombang 0, ada gelombang 0, ada gelombang. Di bagian output ini juga nanti ada gelombang 0, ada gelombang 0. Nanti kita lihat dulu simulasinya baru kita hitung ya. Ini kalau dia udah ideal ya. Nah, tapi kalau dia ada pendekatan kedua yang sesungguhnya dia tidak langsung ya. Jadi nunggu dulu ini itu 0,7, 0,7 baru dia tutup. Di bawah 0,7 tetap 0 dia ya. Nah, nanti maka kita gelombang pendekatan kedua yang kita gunakan nanti. Jadi tahan hari ini gelombangnya ada tuh 0, ada 0, ada 0, ada 0. Gelombangnya ya. Nanti dia seperti ini nanti. Ada 0, ada 0, ada 0, dan seterusnya. Sebanyak 60 ini nih, 50 nih sebanyak ini. Ini kan buka sangat buka, ini tutup, buka tutup. Ya, ini berarti dia tutup dulu ya. Di bawah kan, di bawah 0 sampai setelah 0,7 baru naik. Sampai puncak tutup, bawah lagi dia. 0,7 naik lagi dan seterusnya. Sebanyak 50 kalau di Indonesia karena frekuensi PLN itu ada 50 Hz. Trafo dia tidak akan mengubah ya, tidak akan mengubah. Nah, seperti ini dia nanti pada saat setengah positif ya, setengah positif. Berarti bagian atas nih, dia tertutup. Pada saat negatif, dia dioda di catu daya balik, berarti dia terbuka kan, seperti kemarin. Nih, bagian bawah, setengah negatif, dia terbuka. Sehingga output yang di sini pada saat tertutup dia ikuti gelombang kan. Sedangkan pada saat dia terbuka, dia nol. Jadi ada gelombang, ada nol, ada gelombang, ada nol, ada gelombang, nol, gelombang nol. Sebanyak ini tadi 60 atau 50 sampai 60 gelombang dalam satu titik gelombang kan ini ya. Satu, cuman ini jadi nol nih kan outputnya. Kalau di sini kan dia gelombangnya selalu begini. Ya, selalu ada gelombang, ada tidak. Nah, seperti ini dia. Di belakangnya, nah pada saat negatif dia tidak ada output, putus ya. Negatif, putus, positif ada. Nah, seperti inilah bentuknya nanti. Ini pada saat positif,
Ini pada saat negatif. Idealnya ya. Nah, idealnya nanti seperti ini. Ini gelombang input. Nanti kita lihat simulasinya dulu nanti. VP-nya, nah ini adalah osiloskop ya, ini tegangan puncak. Nah ini kita ukur juga bisa dengan osiloskop karena output trafo tapi ya, kalau input trafo nggak bisa, rusak osiloskop kita. Makanya kita output trafo. Trafo itu hanya menurunkan ya, menurunkan dan menaikkan. Frekuensi sama, fasanya sama, kecuali trafo, wah tadi terbalik, baru. Nah ini dia, kita lihat nanti simulasinya dulu ya. Ini outputnya. Ini namanya VP, tegangan puncak di trafo. Nah kita lihat ya simulasinya. Ini sudah ada sebuah, tapi saya buatkan dulu ya, yang baru. Supaya sama-sama bisa nanti. Saya mulai yang baru dulu ya. Jadi kita copy dulu rangkaiannya. Ini sudah output trafo ya. Saya ambil dulu. Nanti dia tidak bisa seperti ini kita. Gelombang. Bentar ininya udah saya coret-coret ya. Sambil dulu yang belum dicoret-coret. Bentar ya, sambil dulu. Ya. Ini kita ambil dulu apa power supply DC. Ini dioda ideal dia. Baru ini bebannya. Ambil bebannya satu berapa dia sebentar. Bebannya contohnya dia nggak bebas lah itu ya, 1 kilo kita ambil nggak apa. Kita ambil 1 kilo dulu ya. Power DC di sini dia kan, yang basic. Oh di sini balik. Source, power source, AC sekarang ya, AC, AC. Tentu dengan tetap dengan ground ya, harus ada ground. Kemudian dioda, dioda nih, dioda kita ambil sama dengan kemarin aja, 1N 4001. Ini yang ada di lab kita ambil. Kemudian R ya, resistor, cari resistor. Ini bebas dikliknya ya. Nanti baru kita ubah sesuai. Bila 1 kilo ya. Ya ini jadi dia. Kita putar dulu. Ya, putar dulu ke kanan. Ke kiri boleh, kanan boleh kalau ini. Dia bukan ke ground, harus ada ground dia ya. Kalau tidak dia tidak ada error nanti. Nah ini AC sambil 12 volt aja dulu. Nanti kita ini dari tegang PLN 220 ya, baru kita trafo dulu nanti. Kita anggap ini udah ya trafo ya. Nah ini kita ambil ininya. Kita ukur meternya kelihatan. Ini AC, ini sudah jadi DC. Nah tadi ya. Nanti kita coba yang AC ini kita jadiin DC gimana? Atau yang sebaliknya. Ini bebannya yang sudah output ya, output. Nanti baru kita lihat bentuk gelombangnya dengan osiloskop. Ini yang pertama adalah yang kita gunakan ya, multimeter, yang tadi dari voltmeter, AC/DC, ampermeter, AC/DC, kemudian ohm dan dB. dB itu penguatan ya. Nanti kita pakai juga. Ini wattmeter fungsi generator belum kita gunakan ya. Ini dia juga sinyalnya macam-macam nanti. Seperti ini, ada sinus, teman dia sinyal kecil ya. Kemudian ada sinyal kotak, ada sinyal gergaji. Ada sinyal gigi hiu ya, ada 4. Kemudian wattmeter udah kita gunakan kemarin ya. Nah, ini enggak usah. Lalu di sini osiloskop. Nah, ini dia. Ini sambil osiloskop yang bergede layarnya ya. Nah, yang milik sesungguhnya nanti kita lihat. Kita lihat kayak ini tentang. Kita ambil yang osiloskop yang mirip di lab ya. Cuman yang digital, kita juga punya analog dan digital ya. Cuman lebih mudah kita digital ininya.
Sebentar. Nah, ini yang osiloskop yang di lab, yang digital ya. Kita punya analog dan digital di lab. Di sini semua digital. Cuma layarnya kecil, makanya saya gunakan ini. Nah, nanti kita gunakan dua-duanya ya, outputnya. Nah, untuk output, saya ambil yang ini, B sama. Ini input, saya ambil yang sini ya. Ini harus saya groundkan. Kalau ada ground ya, copy aja. Nah, ini juga sama, saya ambil ya. A, saya ini dulu, A-nya merah, yang outputnya biru ya. Supaya nanti membedakan mana yang gelombang output, mana yang gelombang input. Sama, ini input, ini output. Ini ya. Kalau ini powernya dinyalain dulu di sini. Ini ya. Nah, perlu dinyala. Kalau ini enggak perlu. Cuma ini reverse saja. Supaya jangan kelihatan hitam. Nah, bentuknya ya. Ini ada AC, kita blur dulu AC dulu. Volt AC. Nah, ini ya. Yang ini adalah sudah menjadi DC nanti. Volt DC. Ini bentuk gelombangnya. 12 puncaknya ya. Nah, ini saya ubah dulu ini 12. 12 volt ya. Ini 5 nggak apa-apa. Kita kalau ini dia berapa dia nanti kita kalau kita ini putarannya ya. Ini waktunya atau periode. Nah, kita jalankan dulu. Kita lihat dulu tegang ininya. Ini AC. 12 volt ya, nih, bulatannya. So, AC. DC-nya berapa? Menjadi 5,085 volt. Kenapa dia? Nanti ada hitungannya. 12 kan nggak ada lewat apa-apa nih. Nggak ada dikurangin kan? Hanya dapatnya hanya 5 volt. Nanti untuk meningkatkannya ada kita. Nah, ini bentuknya, bentuk gelombangnya. Nah, ini karena 12 tadi ya, saya naikkan ke ya, 10 ya ininya ya. Sama. Nah, ya. Coba ke sini dia yang birunya nggak kelihatan ya, saya kecilin dikit ya. Nah, nih. Tapi ini skalanya segini sebenarnya ya. Segini ya. Skalanya sama-sama kalau sama 10 kan itu tuh. Cuma tempat ini dia tipis kan. Yang biru sedikit di bawah. Nah, itu dia adalah tegangan diodanya. Jadi tidak. Kalau ideal ini persis sama. Tegangan puncak input sama dengan puncak output. Tetapi kalau pendekatan kedua ini dia tegangan puncak output sedikit di bawah tegangan puncak. Misalnya apa? Dikurangi 0,7. Nah, itu dia 0,7 volt ya. DC-nya kan. Nah, ini dia. Cuman nggak kelihatan, makanya ininya saya gedein sedikit supaya apa namanya. Nah, ini dia. Sefasa deh kan. Ini ada, ini enggak. Nah, kalau supaya amannya lagi, saya ini kan deh. Saya putus dulu yang merah. Yang merah udah kelihatan ya gelombangnya ya. Yang birunya, nih, merahnya saya putus dulu. Sini. Nah, kita lihat lagi. Lihat dulu tuh. Ada gelombang, tidak ada gelombang, ada gelombang, tidak ada gelombang, gitu kan? Nol, ada, nol, ada, nol, ada, nol, ada, nol, ada, nol. Sedangkan kalau inputnya selalu positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, gitu ya. Nah, saya ambil lagi sininya. Sebentar, saya ini sambungkan lagi. Nanti kita bedakan saja ininya ya, amplitudonya, skalanya, supaya kelihatan. Karena tipis ya. Kalau nggak tipis sih bisa. Nah, ini kan kita tutup nih, ya kan? Ini yang merah input. Yang biru nih ada gelombang, tidak ada. Nol, ada gelombang seperti tadi ya. Ini kalau saya kecilkan supaya kelihatan itunya ya. Nah, ini kan ada nol, ada nol. Tidak ada negatifnya. Karena di sini pada saat negatif dia terbuka, pada saat positif dia tertutup. Ngikutin input, tetapi setelah 0,7 sekitar 0,7 ya. Sehingga maka ada sedikit selisih nih. Nih lihat. Cuma nggak di sini nggak kelihatan ininya ya. Nggak bisa digedein ininya ya. Nih. Kalau zoom ininya bisa kita gedein. Ya kan? Kalau ini nggak bisa. Nah, ini segini aja deh. Nah, nih. Nah, terus saya copy dulu. Saya copy. Nanti baru kita kelihatan, biar kelihatan ininya ya. Selisihnya.
Saya bawa ke Word saja ya. Udah bisa diperbesar. Nah, ini dia kan. Kalau saya bagikan yang Word ya. Ini dia perbedaan apa selisihnya. Ya, ini sisinya nih. Kalau kita gedein lagi nantinya ininya. Nah, ini kan antara biru dan merah kan nih. Ini kan biru nih. Biru turun 0, 0. Kalau merah positif, negatif ya. Ini selisihnya. Nih, sedikit. Kecil ya selisihnya. Kalau di ideal bertumpang tindih nih. Nah, ini dia dioda nih, tegangan diodanya. Tegangan diodanya ya. Tegangan diodanya. Nah, itu dia bentuknya. Nah, gimana nanti menghitungnya kita? Ini sudah dapat simulasinya. Tegangannya sudah dapat. Mana tadi? Ini ya. Nah, ini beda. Ini adalah tegangan DC. Ini tegangan AC. Ini tegangan puncak. Ke puncak kalau yang merah. Saya ini dulu ya, yang merah saja dulu ya. Yang birunya kita tutup dulu supaya di sini ya. Nah, yang merah dulu. Karena nanti yang biru. Nah, ya. Puncak ke puncak. Jadi ini RMS. Dapat RMS-nya itu nanti adalah ini diakarkan nih semua. Dikodarkan dulu nih. Dari 0,00 sekian sampai puncaknya turun sampai minus dinolkan. Dikodarkan kemudian diakarkan. Ini dah RMS, root mean square. Sedangkan kalau DC, nah ini saya ya ini yang saya hapus kebalikannya. Kalau DC kebalikannya. Tidak ada nol ya, tidak ada negatif. Nah, ini yang kita putus dulu yang AC-nya ya. Nah, lebih gampang di sini putusnya. Nah, nih. Hanya ada puncak saja kan, puncak saja. Sehingga nanti untuk tegangan, saya jadi kalimat ini gede nih ya, buat. Nah, ininya 12 tadi kan nih. Ini puncak. Ini satu kotaknya 5, 10 ya, 10. Ini kira-kira berlebih dari 12,5 puncaknya kan. Yang DC ya. Nah, untuk dapat DC-nya dia tegangan puncak ini kita bagi dengan pi. PP dibagi pi. Ya. Dapatlah DC. Kalau untuk AC ini dia, kalau kita puncaknya tadi, nah, saya sambungkan lagi. Nah, ini kan di puncak ke puncak, ini adalah dihitung satu-satu. Dapatlah RMS. Untuk mendapatkan dari RMS ke puncaknya berapa? Nah, itu dibagi dia akar 2 pi ya. Akar 2 gitu ya. Setengah akar 2, setengah akar 2. 0,707. Tegangan RMS dibagi 0,7 dapat tegangan puncak. Kalau ini kita hitung. Ini dia. Puncaknya itu sekira 16 nih, 16 setengah. Ini yang biru ya, yang merah ya. Yang dari sini 16,5. Sedangkan yang birunya 15,8. Kalian sedikit kan? Ini dia. Nanti bisa secara manual kita hitung ini puncaknya. Tetapi kalau di analog nanti kita hitung satu garis-garisnya, kita hitung satu-satu ya. Kalau digital sudah ada ininya. Jadi lihat nanti ada analog, ada digital. Coba. Cuman yang digital itu untuk beda fasa dia belum ini ya, semasa terus dia. Kita gunakan analog. Nah, ini dia kan. Puncaknya ini 16 dibagi dengan 707 nanti. Ini dikali ya. Kalau ini dibagi 7 dapatnya ini. Wah, saya ini kan dulu ya. 16 berapa ya sebentar. 16,55 lah ya sebulan aja ya. 16,55 dikali 0,707 ya. Dapatnya 11,7 gitu ya. Jadi kurang. Hampir dibulakkan juga 12 juga ya. Nah, sekarang kita gimana ngitungnya? Nah, ini simulasinya ya. Sehingga gimana ngitungnya? Ada tiga kita tegangan di simulasi itu ya. Ada tegangan RMS, ini RMS nih kalau di AC dengan volt AC ya. Kalau volt DC menjadi tegangan DC. Kalau dengan osiloskop dia adalah tegangan puncak untuk yang
jika hanya setengah gelombang saja, yang di atas saja ya, puncak ke puncak untuk tegangan, jika dia sinyalnya utuh. Nah, kita lihat yang ini tadi, yang menggunakan kayak oscilloscope kita. Ini sama dengan tadi kan. Sudah dijalankan. Nah, mati dia kan, nyala. Frekuensinya ya. Ini kan. Ini masih merah. Merah, birunya mana? Sebentar. Harus kita hidupkan dua-duanya ya. Ini kan baru satu, nih dua. Yang biru ya. Ini frekuensinya kita kurangi nih, sini kiri nih. Nah, supaya dapat, nah, kan? Layarnya lebih kecil kan? Yang biru tadi di atas, ini yang merah. Ini frekuensi dia. Nah, ini jadi ini juga. Kalau ini amplitudo, amplitudo A, yang makin kecil kan, makin besar. Ini yang tadi. Ini juga yang biru, nah, makin besar, ini makin kecil. Kita kembalikan. Ini frekuensi. Nah, amplitudo, amplitudo di mana di ini, yang di sini. Nah, ini kan, ini amplitudonya. Jika kita naikkan dia akan kecil. T-nya ya makin kecil. Artinya kalau ini, yang tadi dulu ya, yang ngomong ini artinya apa? 10 milisecond. Kalau ini kan 10 volt, berarti ke atasnya nih yang merah, satu kotak besar ini 10. Sehingga puncaknya nih dia 16. Apa tadi? Ini sebentar dulu. Ya, channel A ya nih. Ini time-nya. Ini channel B-nya ya. Jangan terus ya kalau di sini ya. Puncaknya tadi 16. Nah, ini ke atas dia. Nih, satu kotaknya 10. Ini ke kanan, satu kotaknya di sini nih. Dari sini sampai di sini adalah 10 milisecond. Jadi ya pakai mili ya. 10 dikali 10 min 3. Atau 10 per 1000 detik. Nih, satu kotaknya. Sehingga untuk mencari frekuensi nanti kita seper. Jadi dia yang disebut satu frekuensi, satu gelombang itu di sini. Harus kita cari yang pasnya dulu dia. Nah, ini mulainya kan. Itu gelombang di sini kan. Nah, berarti di sini dia mulai. Berarti dia 1 Hz ini. Ini disebut 110 tadi, 10 milisecond. Satu kotak. Berarti kalau ini kan dia 20 ya, 20 kurang ya. 18 lah ya. Ini 5, 10 ya. 12, 14, 16, 17 lah ya. Lebih kurang. 17 mili. Kalau sampai di sini dia 10 ya. Nggak sampai 20 kan. Ini 18, 17 lah ya. Jadi 1 dibagi 17 per 1000. 1000 dibagi 17. Itu dia frekuensinya. Berarti 1000 dibagi 17. Nah, itu frekuensinya dia. 58,9 atau dibulatkan menjadi 60 lah ya. Itu dia ke kanan amplitudo apa periode, ke atasnya amplitudo. Jadi frekuensinya sama ya, tidak berubah. Apa dioda tidak mengubah frekuensi. Nah, kita lanjutkan dulu ke gimana ngitungnya, gitu ya. Ambil contoh nanti dia. Ini gelombangnya udah tadi ya. Ini contohnya. Untuk tegangan DC-nya tadi, VP dibagi Pi. Di mana VP? Tadi kan VP adalah tegangan puncak. Itu VP. Kalau kita tidak dapat dari ukur ini, kan ini PP-nya. Di sini dapat tadi kan, jalankan. 15,9 lah ya. 16 puncak. Dibagi dengan Pi 3,14. Nah, itu dia untuk tegangan DC. Setengah gelombang. Setengah gelombang ya. Itu yang kita dapat ukur tadi. Ini. Yang kita ukur pakai voltmeter nih. Jadi dia 16 dibagi dengan 3,14 ya.
16 dikurang ya, bagi 3,14. Dapatnya 5,09 lah ya, lebih kurang. Jadi kita hitung. Atau VDC 0, tapi ya, udah ini pi aja langsung ya, lebih mudah. Kalau pendekatan kedua, ini VP-nya kita kurangi dulu 0,7. Sebenarnya nggak sampai ya. Makanya nanti simulasi dengan ini agak sedikit berbeda. Karena ini di bawah 0,7 sebenarnya. VP in bagi dengan 0,7 itulah VP out-nya. Kalau ideal ya VP out-nya sama dengan VP in. Tapi kan ideal tidak mungkin dapat ya. Pendekatan ketiga ini diabaikan dengan terlalu kecil. Nah, ini ambil contoh. Ini sudah lewat trafo dulu ya. Baru setelah ini kita ambil yang pakai trafo. Ya, ini ada yang pakai trafo nanti habis ini ya. Contohnya, ini sudah output trafo nih ya. Kita ambil output trafo 10 volt. Biasanya agak susah nih dapat 10 volt di trafo. Biasanya trafo itu ada 6, 4, 9, 12, 15 gitu ya. Nah, ini udah kita anggap. Ada trafo yang variabel ada kita ya. 10 volt, 60 Hz. Kalau di kita 50 ya. Dengan beban 1 kilo. Gimana? Nah, yang ini simulasinya udah kita lihat tadi ya. Saya ulang lagi di sininya. Ambil 10 volt ya. Itu kan 12. Kita ubah. Simulasinya kita ubah menjadi 10 volt. Ya. Berapa tegangan DC-nya? Ini 1 kilo. Secara ideal, secara ideal, saya akan copy dulu nih. Ya. Secara ideal kan dia sebagai saklar kan. Tadi baru yang kedua, coba dulu ya. Nanti baru kita satu lagi kita copy yang pendekatan kedua. Secara ideal, ininya kita ubah menjadi saklar. Request, ini lihat ininya ke basic deh ya, basic, switch, ambil yang satu. Kita hubungkan lagi ya. Ya, kalau dia saklarnya langsung tutup kan, karena 10 volt ya. Kemudian yang kedua, dia ideal juga. Cuman dia ditambah, pendekatan kedua ya. Dia seperti ideal ditambah dengan tegangan ya. Ya, ambil aja yang di atas yang sudah ada ya. Cuman saya tambahkan nanti baterai yang berlawanan dengan sumber 0,7. Sebenarnya nanti kalau di lab kita coba nanti dia akan lebih jelek hasilnya ya karena trafonya nggak bagus. Tambahkan ini ya tegangan DC. Power, source, DC. Cuman dia terbalik ya, kita putar ke kiri. Nah ini ya, ini terputus dulu. Ini 0,7 ya, diubah dari 0,7. Nah ini dia. Kita lihat bentuknya kalau dia sama dengan ya input dan outputnya akan sama. Seperti ini dia ya. Kalau tadi kan yang di atas, ini yang sesungguhnya dioda ya. Kita lihat dulu dari atas, tegangannya dulu. Ini sama. Ini dia. Yang birunya sedikit di bawah, yang merah ya. Ya. Kalau ideal, tutup dulu nih ya, supaya mudah. Ideal. Berarti dia sama dengan saklar kan? Tegangannya, kita lihat dulu tegangan di atas. DC-nya dulu ya. Ini berapa tadi? Ini 9,9. Nah, ini 10 tuh ya. Ulang kan. Ini yang ini kita geser dulu. Baru lihat ya. Ini sama ya. Yang ini yang dia akan lebih besar sedikit. Ini terus. Oh ini nggak bisa, nggak bisa. Ini masih AC ya. Nggak bisa ini. Nggak bisa nih. Kalau ini AC dijadikan DC ya. Nggak bisa saklar ini ya. Nggak bisa.
Karena dia ini masih AC nih. Bentar, itu nggak bisa karena dia masih AC. Jadi nggak bisa kita ubah dia dengan saklar ya, bisa. Yang di atas dia. Dalam perhitungannya kita ini kan. Karena nih saklar itu tidak bisa mengubah. Ini juga akan mengurangi sedikit saja. Karena saklarnya kan hidup mati ya. Nggak bisa nih. Saklar kita kan mati terus hidup terus kita yang atur ya. Dia padahal dalam 1 detik itu ada 50 kali atau 60 kali saklarnya terbuka, 50 kali saklarnya tertutup. Jadi nggak bisa kita ubah seperti itu. Jadi kita hitung saja ya. 10 ya tadi. Jadi VRMS tadi ini yang kita ukur, kalau kita ukur ini adalah VRMS ya, dengan multimeter, voltmeter. Kalau dengan osiloskop baru tegangan puncak. Karena kita ukur tadi dengan ininya dengan voltmeter, maka VRMS-nya ini kan kita dapatkan dari 0,7 dari puncak. Maka tegangan puncaknya adalah VRMS tadi 10 volt ya, dibagi dengan 0,707,814 PP-nya. Kalau kita kan lebih tadi ya, berapa kita lihat dulu. 14-an ya, sebentar. Ya, tegangan puncaknya kan. Dengan 10 volt tadi ya. Bisa nggak kita taruh dia menjadi 5, 5 ya, biar lebih detail. Nah, ini masih bisa ya. Ini bisa nah. 5, kalau puncaknya 15 kan, berarti sekitar 14 an ya. 3 kali kan, ini 1 kotak 5. 5, 15 kalau puncaknya nggak sampai, kita 14 lah ya. Kalau yang DC-nya kurang. Ini kita hitung sekitar 16 ya. Sekitar 14. Sekarang kita hitung. Kita hitung dulu PP-nya ya. Ini 10 volt. RMS nih ya. Sehingga tegangan VP-nya adalah 14,1. Kenapa kita cari VP ini? Karena nanti untuk menjadi tegangan DC, ya, VP yang dihitung, bukan RMS. VP dibagi dengan Pi, 3,14. Nah, baru VP-nya. Tadi kan juga 14 ya. Cuman koma yang kita susah tuh. Sehingga untuk ideal, VP in sama dengan VP out ya 14 juga. Sehingga tegangan DC adalah VP out dibagi dengan Pi. VP out dibagi dengan Pi. 14,14 dapatnya 3,14. 14,1 dibagi 3,14 dapatnya 4,49. Kita lihat simulasi. Berapa tadi sebentar dulu? 4,49 ya. 4,5 kurang ya. Setengah kurang. Setengah kurang. Kalau kita lihat dari sini, itu ideal deh ya. Harusnya ini lebih kecil. Ya kan? 4,2 paling ya. Kalau itu kan 4,49. Karena di ideal. Nah, kita gunakan pendekatan kedua. Pendekatan kedua ya. Berarti VP-nya tidak sama lagi dengan VP in. VP ini ya. VP out tidak sama lagi dengan VP in. Tapi VP out itu VP in dikurangi 0,7. Ya. VP out, VP in dikurangi 0,7. Harus kurang sedikit ya. Dapatnya 13,4. Sehingga tegangan DC-nya menjadi 13,4 dibagi Pi. Dapatnya 4,27. Mendekati yang tadi kan. Kalau kita bulatin.
4,2 kan, 4,27 tadi kan. Ini kalau kita jalankan 4,2 kan. Nah, ini makanya kenapa pendekatan kedua gitu gunakan. Kalau pendekatan ideal kan 4,5, hampir 4,5 kan. 4, nah, itu dia. Ini bentuknya tadi. Cuman dia ini masih kecil ya. Karena hanya separuh gelombangnya yang kita pergunakan. Separuh lagi dia menjadi nol kan. Gelombangnya separuh yang kita gunakan, separuh lagi dia nol. Separuh. Nah, kalau VP-nya 2, berarti 2 VP dibagi pi nanti kan. Itu aja lebih besar, hampir 2 kali lipat. Ya, hampir 2 kali lipat. Nah, sekarang ini kan tidak ada tegangan AC yang ini yang langsung dari PLN ya, harus diturunkan. Ya, menurunkannya apa? Ya, ini termasuk kita sedikit trafo. Nanti kalau yang detailnya trafo akan belajar di nanti yang harus kuat ya. Yang peminat harus kuat nanti akan belajar trafo. Di mana trafo itu, nah di sini antara teori dan prakteknya sedikit berbeda. Kalau di prakteknya kita nanti kita udah dapat tegang outputnya. Dengan tegang input yang kita sambungkan ke PLN, kita udah dapat. Teleponnya ada yang 4 volt, ada yang 6, ada yang 9, ada 12, 15 sampai 24. Kan itu trafonya nanti ya. Jadi kita sudah ada. Nah, di sini kita menghitung antara tegangan yang kita ketahui kan ini, tegangan sumber ya. Disebut juga tegangan primer. Sedangkan ini tegangan sekunder outputnya. Nah, dia ini trafo ini terpisah ini. Jadi flux, makanya trafo itu bisa untuk tegangan bolak-balik. Kalau tegangan DC ini nggak bisa. Flux dia, flux elektromagnetnya pindah ke sini. Ini kalau yang kecil-kecil itu dia permeabilitasnya namanya ini udara ya. Tapi kalau trafo gede seperti gardu dia pakai minyak nanti seperti oli. Ya. Nah, ini dia. Jadi antara tegangan V1 dan V2 berbanding dengan tegangan lilitannya ya atau gulungannya. Gulungan antara primer dengan sekunder. N1 adalah gulungan primer, N2 gulungan primer. Jika jumlah gulungannya N1 atau primer lebih besar dari N2, maka ini trafonya disebut step down. Fungsinya menurunkan tegangan. Tetapi jika N2-nya atau primernya lebih kecil daripada N2 atau sekundernya, nanti namanya trafonya step up, menaikkan. Itu biasanya adalah trafo dari pembangkit ke masuk ke jaringan ekstra tinggi. Tapi kalau dari ekstra tinggi menuju ke jaringan menengah, menjadi jaringan rendah, itu step down. Jadi dari gardu ke kita itu step down. Nah, ini dia. Karena kita nanti ininya untuk tegangan kecil nanti, ya kita step down ya, kita turunkan dulu. Kalau besar nanti dia terlalu besar tegangan DC-nya nanti peralatan kita akan terbakar. Ini dia perbandingan ya rasio antara V1 berbanding V2, tegangan input berbanding V output sama dengan jumlah lilitan input berbanding lilitan output atau V primer berbanding V sekunder sama dengan jumlah lilitan primer berbanding jumlah lilitan sekunder. Nah, atau kita kali silang nih. V1 dikali N1, ke di sini dia kan. Langsung. V1 kali N1 sama dengan V2 dikali N2. Yang kita cari adalah V2 kan, sehingga nanti V2-nya adalah sama dengan V1 dikali N1 dibagi N2. Itu ya. Atau nanti ininya kita bawa ke bawah perbandingan N1 per N2. Ini kan. Ini N2 ya. V, V, V1 kali N2 ini kebalik. Ini V2. N2 ini N1. Ini V2, padahal ini N1 ya. Ini N2. V1 dikali N2 dibagi V1 kali N2 V2 dikali N1. Bentar dulu.
V1 kali N2 nih, V2 dikali N1. Nah, ini ya jumlahnya. Sehingga nanti V2-nya sama dengan V1 kali N2 dibagi N. Nah, ini salah lagi. Ini N1 ya. V1 kali N2, V2 kali N1. Ini kembali lagi salah. Ini N1 ya. V2 kali N1. Jadi V2-nya sama dengan V1 kali N2 dibagi N1 kan. Ini dia. Atau nanti dengan rasionya, ya, ini sama-sama kita yang bawah kita bagi N2, ini bagi N2 sehingga dia dapat ini. V1, N1 begitu. Pokoknya di sini nih, di atas nih. Sama dengan ya, V2, V2 ya. Ini V2. Sama-sama nih kita bagi nih. V1 ini dengan N2. V1 N2 kita bagi N2. Sehingga N1 juga dibagi N2. Jadi hilang kan? Coret. Jadi V1 dibagi N1 N2 nih. Ini dapatnya ya. Jadi V2 itu adalah tegangan primer dibagi dengan perbandingan lilitan primer berbanding sekunder. Nah, ini aja kita ini dulu ya. Ini yang terakhir kita ini dulu. Contoh ya, nanti baru kita simulasikan. Ini 10 banding 1 umpamanya. Berapa tegangan puncak, tegangan DC dan tegangan gelombangnya. Ini ya. 120, ininya 10 banding 1. Ini 1 kilo. Masih setengah gelombang ya. Nah, ini tegangan kita ya, PLN nih. Tidak bisa langsung kita ukur. Ini tegangan primer, ini tegangan sekunder. Ini berapa tegangan DC-nya nanti. Kita ambil aja ya di sini ya, simulasinya. Sebenarnya sudah ada saya, tapi saya akan buat baru ya untuk apa namanya, supaya kamu tahu. Buka yang baru aja ya, sambil dulu gambarnya. Nah, sebentar, sambil gambarnya. Nanti berapa tegangan puncaknya beban DC ya. Bentar, saya copy dulu ya. Ini dia, sebagai trafo kita ini ya. Trafo. Nah, di mana trafo diambil? Ini gambarnya ya, trafo. Nih, sedikit lah ya. Ini sumber yang tadi, power dulu ya. Power. Sumber AC. 220 kita ya. Bukan 120, kita 220. Kemudian ground dulu. Biar selesai di sini. Harusnya ubah. 220. 50 Hz ya. Yang untuk kita lah. 220. Ininya sama di Indonesia. Sama kali 50 Hz. Nah, ya. Dihubungkan. Kemudian trafo. Trafo ya. Nih. Trafo 0 namanya nih. Ini fasa. 10 banding 1. Jadi 22 nanti dia. Trafo kita ambil dari sini. Basic. Transformator. Nah, ini ambil kan. Nih. Fasa nih. Isinya 2. Nah, yang sesungguhnya itu yang ini nih. Kalau kita, ini ada beberapa ya kan. Ini juga. 3, ada yang 4, ada yang banyak ya. Ininya. Jadi satu input banyak outputnya. Tinggal perbandingan saja. Nah, saya ambil yang satu dulu ya. Yang satu aja. Yang sama. Ambil yang satu. Ininya 10 banding 1 tadi kan. Nah, bisa. Kemudian baru dioda. Dioda. Ambil aja sama ya. 1N. Yang punya kita di lab sama aja. Kemudian baru R. Resistor. 1 kilo ya.
Ini saya geser dikit. Nah, baru kita hubungkan. Power, telepon 0 ya, gampang dia. 10:1 ya, nih. Jadi ini inputnya bukan gulungan 10 ya, tapi ini bisa aja ini 10.000, ini 1.000, ini 100.000, ini 10.000 gitu ya. Jadi bukan 10, oh 10 berarti 10 lilitan, bukan. Perbandingannya 10 berbanding 1 bisa. Karena kalau satu gulungan tidak ada artinya, itu tidak akan ada nanti. Nah, di sini dia tegangan ininya dulu ya. Voltmeter AC, RMS nih. Ini nggak mungkin kita ukur dengan puncaknya di sini dengan oscilloscope. Ini AC, AC. Yang di sini masih AC, tapi sudah turun dia nih. Nah, ini yang bisa kita nanti puncaknya kita ambil dengan oscilloscope. Di sini DC output, DC ya. Kemudian kita ambil oscilloscope untuk melihat menghitung nanti tegangan puncaknya ya. Ini ground, sambil aja ke sini. Ground. Ini ke input, input share ya, bukan, jangan input primer. Ini output, yang biru output. Nah, sudah dapat ini. Berapa tegangan puncaknya tadi kan? Pertanyaannya berapa tegangan puncak, berapa tegangan DC gitu ya. Ini tadi kan. Ini. Berapa tegangan puncak dan tegangan DC rangkaian penyaras gelombang. Tegangan puncak sekunder ya, harusnya nih. Ya, tegangan puncak sekunder itu. Tegangan puncak primer nggak ada gunanya kita, karena kita mau turunkan kan. Nah, tegangan puncaknya ini dia. Berapa tegangan DC-nya tadi kan? Tegangan puncak sekunder. Dia 22 tadi itu ya. Karena dia 10:1 kan. Nih. Kalau saya ini nggak cukup ininya ya. Nah, cukup. 20 volt tadi kan, ininya. Ya, satu kotaknya 20. Ini lebih 30 ya, separuh ya, ini separuh 30. 30. Berapa tegangan DC-nya? Ini tegangan DC-nya. 9,56 volt. Ya. Ini 220. 220 AC. Ini masih AC, cuman sekunder. Ini primer. Ini tegangan DC-nya. Ini bentuk gelombangnya. Tegangan puncak sekitar 30 voltan. Tegangan bentar dulu, ada yang kurang sebentar. Dua 220 ya, lebih kurang. Tegangan primer AC, tegangan sekunder AC 22 deh ya, 10/1, 220 dibagi 10 dapatnya 22. Tegangan DC-nya 9,6 lah ya, 9,5 sekian. Ini bentuk gelombangnya. Puncaknya berapa? 30 volt. Nah, kita hitung. Terakhir nih ya soalnya. Kita hitung. Pertama, udah dapat tadi kan perbandingannya. V yang ditetapkan ini cuman. V dan perbandingan ini ya. V-nya, V sekundernya atau V1 220
perbandingannya N1 berbanding N2-nya 10:1. Sehingga dapat dia sini, ini 220, ini dicari, ini 10:1. 10:1 sama dengan, ini kan, jadi 10 ya. Jadi kalau V2-nya adalah V1 dibagi 10. Ya, 10:1. Dapatnya 22. Ini masih RMS. Ya, RMS di sini nih. RMS. Supaya ada tegang puncaknya, ya, ini sama ya caranya. V1 tadi ya, ini 10 kali 20 sama. Ini RMS, untuk dapat tegang puncak, kita hitung dengan, kalau tadi kan dapat 31 ya, 30 ya, 30 lah, buat 31. Susah kita untuk nakam 30 yang ini. Yang ini kita dapat ya, 30 ya, yang lebih kurang. Ini 10, nah ini separuh kan. Kalau satunya susah kita ya dapat. Makanya kita dapatnya sekitar 30 ya. Nah, kalau sini dihitung 31. 22 VRMS dibagi setengah akar 2. Atau 07, 07 nih ya, bukan 0702 ya, 0707 nih. Dapatnya 31. VP nih. Nah, ini menjadi VP. Ini VRMS. Jadi jangan VRMS dibagi dengan Pi nanti kamu. Nah, jadi jadikan VP dulu, dapat VP, baru tegangan DC-nya. Ideal VPO sama dengan 31. Sama dengan VP in. Sehingga VP out ini ya, dibagi Pi dapatnya 9,9. Di simulasi kita dapatnya tadi adalah 9,5 ya. 9,6 ya. Jadi 9,9. Karena di ideal kan, ini 9,6. Nah, maka ideal tuh masih ada kesalahannya ya. Karena ada ideal. Tapi sudah pendekatan ini kan 9,9. Pendekatan kedua, jadi kita kurangi dulu dengan 0,7 nih VP-nya nih. Dapat VP ini kan VP in ini kan, VP in. Sekunder ya, VP sekunder. Ya, kita kurangi dengan 0,7. Jadi 31,12 dikurang 0,7 dapatnya 30,42. Ini yang kita bagi dengan Pi. 30,42 dibagi dengan Pi. Dapatnya 9,6. Hampir sama dengan simulasi. Coba lihat. Simulasi juga kalau kita bulatkan ya. Tapi 6-nya lebih. Ya, 57. Kalau tadi 6, 68 ya. Hampir sama ada ya. Makanya dia digunakan pendekatan kedua. Jangan menggunakan pendekatan ideal. Ini dia 9,6. Tadi 9,59 simulasi. Nah ini ya, itu dia ada setengah 6 ya, hampir setengah 6. Nah kita tutup sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi hari Selasa ya. Ini itu rangkaian-rangkaian yang lain. Ini baru setengah gelombang ya. Trafonya, trafo CT. Ini hadir semua ya. Ini yang saya ganti yang pertemuan yang belum saya cara sudah isi, cuman pelaksananya belum ya. Jadi besok kita pertemuan keempat hari Selasa. Nah, sampai di sini pertemuan kita, itunya bisa dilihat nanti videonya ya. Saya tutup. Nanti kita lanjutkan lagi hari Selasa. Mungkin pertemuan terakhir kita sebelum Lebaran ya. Nanti kita lihat dulu pengumuman. Kalau kemarin ya kita sampai tanggal 22 terakhir. Saya tutup ya. Nanti bisa diambil videonya di Google Classroom linknya ya.